ini lebih pendek. Nah, sedangkan rakaat kedua lebih panjang. Dengan urutan surah sholat mana yang didahulukan, para ulama pun juga berbeda pendapat. Nah, ada pun yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli bahwa yang lebih afdol itu adalah mengikuti susunan surat. Jadi mengikuti susunan surat. Jadi sekalipun surah yang kedua lebih panjang, tapi kalau dia susunannya sesudah surah yang dibaca rakaat pertama, maka tetap dibaca demikian. Artinya misalnya kayak Idza Jaa Nasrullah itu lebih pendek daripada Tabbat Yada. Cuma urutan Idza Jaa Nasrullah itu lebih dahulu di dalam Al-Qur'an daripada Tabbat Yada Abi Lahab. Nah, maka tetap sunnah kita membaca Idza Jaa Nasrullah dulu, baru Tabbat Yada. Atau misalnya, nah ini surah bagi yang hadap peringkas Badar, yaitu Inna a'tayna kal kausar, ya Allah, Inna a'tayna kal kausar. Apalagi di bawah subuh ini, nah istilahnya nyaman Badar, ya Allah, kalau di bawah subuh, nah di kuburan yang ketujuh begadang, nah ketujuh begadang, jadi pas bangun subuh mengantuk, nah itu berjamaah lawan kawanan, lalu akhirnya subuh yang rakaat pertama dibaca surah Inna a'tayna kal kausar. Rakaat kedua sekalinya qul huwallah. Nah, jika sudah salah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3333. Nah, itu langsung yang berdoa, langsung pulang berguling ke pulau itu namanya? Pulau Kapuk, ya Allah. Sebenarnya pulau Kapuk itu isinya kapuk. Nah, jadi berguling pulang ke pulau Kapuk. Nah, karena mengantuk akibat banyak begadang. Nah, jadi begadang itu memang kan bagus. Karena lagunya memang ada juga lagu Kiai Haji Roma Irama ya kalau istilahnya. Nah, artinya jangan begitu begadang. Karena memang begadang itu merugikan kesehatan. Begadang itu menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya adalah penyakit liver. Jadi menurut ilmu kesehatan jangan sampai kita tidur lewat daripada jam 12. Nah, seperti itu. Nah, ya paling bagus itu di bawah jam 11. Jam setengah 11 atau jam 11. Nah, itu yang paling bagus. Atau lebih bagus lagi seperti baginda Rasulullah, imbah isya nasidin goreng. Imbah isya nasidin goreng. Karena sidin makan ini ya karena sidin sibuk dalam menyampaikan agama Islam, yang ada sidin puasa. Nah, itu makannya ya jelas itu adalah sesudah sidin berbuka dengan kurma dan air putih, lalu sholat maghrib, kemudian sidin makan seadanya, kalau ada roti makan roti, kan seperti itu. Nah, kemudian sholat isya, sudah sholat isya sidin guring. Nah, imbah guring, sidin guring sudah sholat isya. Nah, akhirnya jam mungkin jam 2 atau jam 3 sidin bangun. Nah, imbah itu kira-kira sekitar satu jaman lah sebelum adzan subuh. Nah, sidin guring pulang setemat, nanti itu pas adzan subuh sidin bangun. Nah, karena begitulah susunan ibadah di malam hari yang paling afdol, yaitu antara sholat tahajud tidak disambung dengan sholat subuh. Jadi sesudah tahajud guring setemat, nanti itu bangun pulang untuk menunaikan sholat subuh. Nah, tapi kalau buat kita misalnya ibadah tahajud begitu guring pulang, ujung-ujungnya akhirnya bangun sembahyang juga jam 7 ya kalau dibilang jam 7. Nah, kita bagi anak kenapa sembahyangnya pakai kunut. Nah, ini istilahnya lain pulang kesah. Ini adalah sembahyang duha atau kunut, sembahyang gaya baru, padahal ini adalah sembahyang subuh. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wala jaharu di ghairi ra'atin di hadratil ajanibi. Dan juga disunahkan menyaring. Nah, untuk selain perempuan dan juga untuk selain bencong, cuma bencong asli. Nah, kalau bencong selebor, nah ini lain pulang kesan. Bencong selebor ini adalah latihan asli. Nah, bencong selebor latihan asli. Nah, ini bubuhan muhandisin yang lebih bilang. Ini adalah termasuk daripada kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi latihannya disebut muhandisin, yaitu laki-laki yang suka berperilaku dengan perilaku wanita,
mutarajilat. Nah, mutarajilat itu adalah perempuan yang suka bertingkah laku seperti laki-laki. Kalau bahasa sekarangnya tomboy. Nah, ini adalah termasuk daripada kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang datang hadis daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Nah, ada juga sebagian bubuhannya ini yang kelihatan maskulin. Arti maskulin ini kelihatan begitu jantan. Nah, fitness kayak di Banjarbaru sana ada komunitasnya. Nah, fitness awak mau berotot dia oleh selanjutnya nih. Itu pulang paruh sispek orang tuh sispek. Nah, sispek itu kan itu 6 jauh artinya berhabat 6. Nah, kanan 3, kiri 3. Jauh selanjutnya itu sispek. Artinya kalau paham juga yang pasti. Nah, itu kalau dilihat sepintas kayak lelaki sejati, kayak lelaki yang betul-betul maskulin, yang betul-betul jantan. Sekali diteliti ternyata bubuhan yang kayak itu juga, naudzubillah. Nah, ini adalah termasuk daripada hal-hal yang menyebabkan bala musibah turun ke tempat kita ini, di mana kita sudah mulai berdamai dengan maksiat. Kalau umat berdamai dengan maksiat, nah maka pasti Allah Ta'ala akan menurunkan berbagai macam bala musibah. Nah, oleh karena itu kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar harus selalu dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu dengan tangan maka wajib dengan tangan, yang mampu dengan lidah maka wajib dengan lidah, dan yang mampu dengan hati saja maka wajib dengan hati saja. Adapun menghormati maksiat itu adalah perkara yang justru menyebabkan iman kita sudah hampir dikatakan punah, iman kita sudah hampir dikatakan pupus. Nah, artinya yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya saja itu sudah dianggap sebagai iman yang lemah, apalagi yang tidak mengingkari, apalagi yang menyetujui. Alhamdulillah min dzalik. Nah, apalagi yang membenarkan atau meyakini itu adalah perkara yang benar, maka jelas itu adalah sesuatu yang akan menjadi pemicu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala musibahnya. Ya, mudah-mudahan bala musibah ini segera berakhir, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ini untuk perempuan dan untuk bencong asli kada sunat. Nah, kada sunat menyaring di hadapan di hadratil ajanib. Nah, di hadapan atau ketika hadirnya laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu hukumnya tidak sunat. Nah, adapun kalau misalnya sesama perempuan, nah atau sesama bencong asli, nah atau misalnya di hadapan atau di saat itu ada hadir laki-laki yang mahramnya, maka tidak mengapa, bahkan itu disunahkan. Nah, kalau firaq atai subhi pada 2 rakaat sholat subuh, wa ulatail isya'aini, dan pada 2 rakaat, nah artinya 2 rakaat pertama daripada 2 sholat isya, yaitu maghrib dan isya maksudnya. Isya'aini itu maksudnya maghrib dan isya. Wal jum'ati, dan 2 sholat Jumat. Kalau sholat Jumat perempuan kada wajib. Nah, jadi misalnya bubuhan bibinian itu pemadaannya juga sembahyang, satu jadi imam, yang lainnya jadi makmum, maka tetap sunnah dia menyaring di rakaat pertama dan kedua dari sholat subuh, dari sholat maghrib, dan daripada sholat isya. Cuma nyaringnya ini lebih kecil, nah volumenya daripada nyaringnya laki-laki. Nah, kalau laki-laki memang bujur-bujur nyaring, itu yang sunnahnya. Cuma kalau perempuan ketika tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, nah itu disunahkan memang menyaring juga pada tempat-tempat yang belum disebutkan tadi. Nah, tapi nyaringnya itu volumenya di bawah daripada nyaringnya laki-laki. Itu seperti itu. Nah, jadi kadang menyaring bujur juga. Adapun posisinya yang disunahkan untuk perempuan ini kadang maju kayak laki-laki.
Nah, jadi kalau misalnya ini perempuan sholat berjamaah, maka kalau laki-laki kan imamnya memaju ke muka. Nah, ada pun beginian, kadang maju benar, maju sedikit aja. Nah, ibarat mana lagi aku? Nah, ini sebagai contoh perbedaan sholat laki-laki dan sholat perempuan. Nah, kalau perempuan maju sedikit gini aja. Nah, kalau laki-laki kan ini. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau laki-laki seperti ini, tapi kalau perempuan, nah ini aja. Nah, imamnya sedikit maju. Nah, menandakan bahwa dia adalah imam. Nah, ini adalah hukumnya termasuk daripada sunnah-sunnah berjamaah. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wal jum'ati, nah itu sunnah penyaring imamnya. Hatta rok'atil masbuki. Nah, bahkan istilahnya nih sampai rakaat masbuk. Nah, ba'da salam imam ini, sesudah salam imamnya sunnah dia penyaring. Nah, misal kan istilahnya nih, dia ketinggalan serakaat. Jadi sampai rakaat yang kedua lawan imam, Jadi kan dia menambah serakaat aja, karena sampai serakaat. Kalau ada sampai kedua rakaatnya, artinya terlambat takbiratul ihram, kada menyempati ruku. Nah, kada kau menyempati ruku imam di rakaat kedua. Nah, otomatis ini kada kena kedua rakaatnya. Kalau misalnya di rakaat kedua kau menyempati, kan istilahnya nih ruku imam. Nah, berarti apa? Berarti itu sudah dapat serakaat. Jadi penentuannya di ruku imam rakaat kedua. Jadi imam ini ruku di rakaat kedua, kita mengangkat takbir, kemudian apakah kawah sampai kita ruku bersama imam dan juga dengan disertai tumakninah, kawah kan? Kalau kawah, nah berarti kita sudah dapat serakaat yang ini sudah dapat serakaat. Nah, jadi tinggal kita imbas salam imam, kita berdiri. Nah, kita berdiri, serakaat lagi menambah. Cuma kalau misalnya di rakaat kedua tuh imam ruku, kita hanya takbiratul ihram, pas kita hendak ruku sekali imam sudah Allahu Akbar ya. Nah, ini apa yang kita lakukan? Ya kada perlu ruku. Nah, kita umpat sujud aja dan seterusnya. Tapi kita mengerjakan sholatnya itu 4 rakaat. Nah, jadi niatnya Jumat, tapi gawiannya zuhur. Nah, jadi ini adalah termasuk perkara yang antara niat dengan gawiannya berbeda. Yaitu niatnya sholat Jumat, sedangkan gawiannya itu adalah gawian zuhur 4 rakaat. Nah, jadi supaya biar jelas, kalau misalnya pian masbuk, mungkin hari Jumat, misalnya kan karena keuyuhan hari Jumat datang begawi dan sebagainya. Nah, lalu akhirnya teguring. Pas bangun ternyata di masjid sudah khutbah orang. Nah, lalu dia bergasah-gasah sampai ke masjid ternyata dia masbuk. Nah, itu penentuannya kayak apa? Yaitu tadi sampai kan di rakaat kedua itu yang menyusul imam, yaitu paling maksimal di dalam rukuknya. Kalau di dalam rukuk rakaat kedua itu yang sampai menyusul, yang mengangkat takbir sambil berniat, kemudian dia rukuk, nah sampai tumakninah lawan imam, nah berarti rakaat itu dia dapat pemjalolan. Imam salam dia serakaat jadi menambah. Pas serakaat menambah itu, maka dia membaca ayatnya benyaring juga, pemjalolan. Dia membaca ayatnya benyaring juga. Itu yang sunnahnya. Nah, cuma abang yang gawe ini kena bingung orang. Selanjutnya nih, bingung apa nih yang makmum kita hanya datang dari apa namanya nih sampah mengigong aja. Nah, karena memang bukan makmumnya ini yang salah, bukan yang si pelakon ini yang salah. Yang salah ini adalah jamaah yang lain-lainnya. Karena kadang menuntut ilmu, akhirnya melihat orang menggawi yang sunnah ini menjadi bingung. Asal ada pernah di istilahnya nih, melihat orang masbuk atau menyaring dia bacaan. Nah, ini akibat ketidaktahuan. Nah, itu ketidaktahuan adalah bahasa halus. Nah, kalau bahasa kasarnya akibat kebodohan, kan seperti itu. Nah, jadi kita sambung sedikit lagi. Cuma ini sunnah aja Pak, bukan wajib. Wafil idaini, dan juga sunnah menyaring pada sholat 2 hari raya. Wal istisqai, dan juga pada sholat meminta hujan. Ini sunnah menyaring.
Di wadah kita jarang ya kalau. Nah, adapun kaifiat sholat istisqa karena akan disebutkan ini kurang lebihnya hanya sholat 2 hari raya, yaitu takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali. Nah, ini persis seperti sholat hari raya. Nah, sesudah itu baru khutbah. Nah, nanti ada hal-hal lain yang berbeda yang disunahkan dilakukan pada sholat istisqa. Wal khusufi, dan juga sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Astagfirullahaladzim, salah sambat. Ini salah sambat. Nah, khusufi gerhana bulan. Nah, salah sambat, gerhana bulan. Adapun gerhana matahari itu sunnah gemet, sunnah dengan pelan. Nah, jadi sunnah dengan pelan untuk gerhana matahari. Nah, oleh karena itu jangan abot, imamnya kada kedengaran. Karena memang gerhana matahari sunnah kada nyaring. Nah, sunnah kada nyaring. Paling imamnya memberi kode, artinya sedikit lah, istilahnya yang sekira-kira masuk ke mic, artinya memberitahu bahwa imamnya ini membaca Fatihah juga dan membaca Fatihahnya bergemek. Jadi supaya si makmum juga sama-sama membaca Fatihah ayat sholat zuhur, asar, maghrib, ayat sholat zuhur dan asar. Nah, kada perlu menghadang imam begitu membaca Fatihah, karena ujung-ujungnya terlambat. Nah, jadi ketika kita sholat gerhana matahari itu yang disunahkan imam bergemet. Nah, imam maksudnya pelan membacanya, bukan menyaring. Nah, kalau pelan, nah maka otomatis itu sama seperti zuhur dan asar. Jadi yang bacanya Fatihah, ada perlu menghadang-hadang bila imam membaca Fatihah, karena sebenarnya imam sudah membaca Fatihah. Itu ya seperti itu. Nah, kemudian ini sekali lagi disunahkan untuk sholat gerhana bulan saja di malam hari. Wat tarawih, nah termasuk juga sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu sunnah juga berjaring. Jadi imamnya berjaring itu seluruh rakaat. Nah, seluruh rakaat adalah sunnah berjaring. Wal witri ba'daha, dan sholat witir cuma ada catatannya ba'daha sesudah sholat tarawih. Nah, itu sunnah berjaring. Nah, jadi ini sholat witir yang berjamaah tapi sesudah sholat tarawih. Adapun yang selain sesudah sholat tarawih artinya di luar Ramadan, maka itu kada disunahkan. Intinya seperti itu. Wal israru fi ghairi dzalik, dan juga disunahkan membaca dengan pelan. Wal israru, dan disunahkan membaca dengan pelan tanpa ada mengangkat suara fi ghairi dzalik, pada selain yang demikian. Jadi pada selain yang disebutkan tadi disunahkan untuk kita pelan-pelan saja, tidak perlu menyaring-nyaring. Kemudian wat tawassutu, dan disunahkan tawassut. Arti tawassut ini ma'antara. Nah, istilah buah itu mangkal kada, masak kada, ma'antara, tawassut. Fi nawafilin laili al-mutlaqati, pada sholat-sholat sunnah malam hari. Nah, sholat-sholat sunnah di malam hari yang mutlak, nah itu hukumnya adalah sunnah ma'antara bainal jahri wal israri. Nah, ma'antara, antara apa? Antara juhur, antara nyaring dan antara pelan. Nah, itu jadi di tengah-tengah antara pelan dan antara nyaring, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian kita lanjutkan, dan juga sunnah wa qisaril mufassali fil maghribi. Nah, artinya apa? Artinya kita disunahkan untuk membaca membaca surah-surah yang pendek. Qisarul mufassal, surah-surah yang pendek-pendek. Nah, fil maghribi, ini yang pasnya ini qisarul, ini bukan qisari. Wa qisarul mufassali wa mufassalu. Nah, wa qisarul mufassalu, dan disunahkan surah yang pendek. Wa qisarul mufassali, wa qisarul mufassali. Nah, dan disunahkan artinya surah-surah yang pendek fil maghribi, pada waktu maghrib. Nah, itu adalah termasuk daripada sunnah. Wa tiwaluhu, dan juga yang panjang-panjang daripada surah-surah itu lil munfaridi. Nah, bagi yang sendirian. Wa
wa imami mahsurina, dan juga sunnah bagi imam daripada jamaah yang terbatas. Nah, yang terbatas rodu yang ridho. Nah, yang ridho dipanjangkan, maka itu sunnah dipanjangkan. Maksud imam yang mahsur itu kurangi maksud jamaah yang mahsur itu kurangi itu aja. Jadi kurangnya itu aja. Nah, ada lagi kurang lain. Nah, kurangnya itu aja dan mereka ridho. Nah, ridhonya sebagian ada yang mengatakan harus dengan ucapan. Nah, ini menurut Syekh Ibnu Hajar harus dengan ucapan, artinya mereka memang ridho, memang setuju. Nah, imam ini membaca berpanjang. Nah, berpanjang di mana? Fi subhi, pada sholat subuh. Nah, jadi mereka memang menyatakan kami senang-senang aja. Nah, ini menurut Syekh Ibnu Hajar. Adapun menurut Syekh Ramli, kadang mesti harus dengan ucapan. Bisa aja dengan perbuatan, maksudnya dengan apa? Dengan kelakuan mereka. Kalau misalnya pina koler kan bila panjang nih, pina koler turunan. Bila hendek pina rami berarti nya ada ridho panjang. Nah, intinya itu. Nah, ini menurut Syekh Ibnu Hajar. Nah, jadi menurut Syekh Ramli. Jadi menurut Syekh Ramli kadang mesti ridho itu dengan ucapan. Dengan perbuatan bisa. Yaitu tadi diantaranya contohnya kalau misalnya imamnya membaca hendek, nah ini rami sembahyangan, datangan ke langgar atau datangan ke masjid. Tapi kalau imamnya membaca panjang, nah ini banyak yang perai. Berarti ini ada ridho, ada setuju. Nah, jadi ini tergantung daripada kita mau upat siapa. Kalau mau upat Syekh Ibnu Hajar, nah dengan ucapan mereka bahwa kami ridho aja, maka itu sudah dianggap sebagai ridho. Nah, sehingga imam sunnah untuk membaca yang panjang-panjang daripada surah-surah itu, surah-surah Al-Quran yang sudah ditentukan. Nah, wa zuhri bi qaribin minhu, dan juga disunahkan membaca kan istilahnya nih pada waktu zuhur. Nah, yang panjang-panjang itu pada waktu zuhur bi qaribin minhu, dengan artinya surah-surah yang mendekati daripadanya. Artinya zuhur itu mungkin terpendek sedikit daripada yang di subuh. Nah, terpendek sedikit daripada yang di subuh. Nah, lalu pertanyaannya, yang pendek-pendek itu kayak apa? Yang panjang-panjang itu kayak apa? Nah, kemudian yang sedang-sedang itu kayak apa? Nah, kita baca lagi. Wafil asri wal isya'i, dan pada sholat asar dan sholat isya awsatuhu, yang sedang-sedangnya. Nah, jadi yang tengah-tengah. Nah, itu yang tengah-tengah dulu seperti apa? As-Syamsi, seperti surah As-Syamsi, was-Syamsi wa duhaha. Nah, wa nahwiha. Kemudian yang yang hendek-hendek. Nah, ini ada daftarnya rasanya. Nah, ini ada di dalam. Yang panjang itu menurut Ibnu Ma'in dari Hujurat sampai Ammah, itu yang panjang. Nah, kemudian dari Ammah sampai Wadduha, itu yang sedang. Nah, kemudian dari Wadduha sampai An-Nas, itu yang pendek. Nah, ini menurut Ibnu Ma'in yang diikuti oleh Syekh Mahali, yang diikuti oleh Mahali. Nah, dan juga yang diikuti oleh Syekh Ramli dan Abbasidin. Nah, sama itu batasannya. Nah, kemudian menurut Syekh Ibnu Hajar, nah ini ada yang panjang itu mulai Qaf dan Mursalat, itu yang panjang. Qaf, Mursalat dan seterusnya. Nah, kemudian yang pendek itu, nah seperti surah Jum'ah, surah Jum'ah dan seterusnya. Nah, kemudian yang pendek-pendek itu seperti surah Ikhlas, maksudnya mungkin ya sebelum Al-Ikhlas itu kan hanya beberapa ayat surah-surahnya. Nah, jadi ini memang terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana surah yang pendek, bagaimana surah yang sedang, dan bagaimana surah yang panjang. Nah, cuma yang panjang ini sekali lagi apabila makmumnya ridho. Adapun apabila makmumnya tidak ridho, ini syaratnya dua sebenarnya. Yang pertama, makmumnya terbatas. Artinya terbatas ini sekalipun banyak, cuma orangnya itu-itunya. Nah, adapun kalau misalnya makmumnya tidak terbatas, seperti di masjid-masjid kebanyakan di tempat kita, makmumnya dari berbagai macam tempat.
Nah kemudian lagi makmumnya ada yang mukim, ada yang musafir. Misalnya di Sabilal, nah banyak orang-orang yang musafir singgah ke Sabilal. Atau misalnya di Masjid Sungai Jinga, nah banyak istilahnya kan orang-orang yang musafir singgah di sana. Atau misalnya orang-orang luar kampung sana, anak para saya sebagaiangan, kan seperti itu. Atau misalnya yang di pasar itu lebih lagi, Masjid Agung yang di Ramayana, kan istilahnya, nah itu jelas bukan makmum yang masyhur. Atau di Masjid Nur, nah itu sama, itu bukan makmum yang masyhur karena makmumnya berganti-ganti dari berbagai tempat. Nah kadang Pak Hajinya sembahyang di situ kan yang bertoko nih, kadang bila sini sibuk, kadang kan tapi ada juga orang lain, orang-orang jauh-jauh, istilahnya nih ada yang dari Puluhan, ada yang dari Pelehan dan sebagainya, bertutukar ke pasar Sudi Mampir atau bertutukar ke pasar Ujung Murong atau pasar Lima, nah sembahyang di sana. Jadi Masjid Nur jelas makmumnya ada masyhur untuk zuhur dan asar, atau Masjid Agung itu zuhur dan asar ada masyhur, atau masjid yang manapun kan di situ. Nah masjid-masjid yang biasa menjadi tempat favorit sholat orang-orang yang musafir atau orang-orang yang berbelanja di kota kita ini, kota Banjarmasin, nah itu ada masyhur. Nah kalau yang masyhur mungkin masjid yang di sini yang lu bilang, nah jamaah itu juga orang-orang kompleks ini ya kalau istilahnya nih. Nah jamaah itu juga, apalagi masjid yang di sini nah ini masyhur badar gitu. Ini masyhur badar, kurangnya itu juga. Nah artinya kalau mereka senang aja imamnya panjang kan gitu, nah ada dalam protes, nah itu artinya sunnah membaca surah yang panjang di waktu subuh dan di waktu zuhur. Nah adapun kalau misalnya jamaahnya kada maksur atau jamaahnya itu misalnya maksur juga cuma ada ridho, nah maka yang sunnahnya itu yang pendek-pendek aja, yang dari wadduha sampai atas, nah itu yang sunnahnya. Jadi sekalipun hafal Quran, tapi kalau jamaahnya istilahnya ya ngalihai ini akhir zaman ini banyak orang yang sibuk ya kalau istilahnya nih, artinya kada petuju panjang-panjang, kada petuju belawas-lawas untuk urusan agama. Adapun untuk urusan dunia, nah ada ya istilahnya ada masalah ya kalau istilahnya nih untuk urusan dunia. Untuk urusan agama, nah keimanan kaum muslimin sekarang semakin merosot, semakin menurun. Nah inilah yang dimaksudkan di dalam kitab Mizanul Kubra Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah artinya untuk hukum fikih itu berbeda-beda para mujtahid. Nah perbedaan para mujtahid itu bisa dikatakan ada dua sisi. Nah terbagi kepada dua sisi. Yang pertama sisi takhfif, artinya pendapat-pendapat yang meringankan, dan sisi yang kedua adalah sisi tasdid, pendapat-pendapat yang memberatkan. Nah untuk yang imannya lemah dan fisiknya lemah, maka dia difitop atau diseru lah. Nah dengan pendapat-pendapat yang mengandung unsur takhfif, yang meringankan. Untuk yang kuat imannya dan kuat fisiknya, maka dia dikhitab. Nah untuk mengamalkan pendapat-pendapat yang mengandung tasdid, artinya tasdid ini memberatkan. Nah jadi di dalam fikih ada timbangan, itu disebut dengan timbangan syariah, mizanus syariah. Nah itu istilahnya filsafatnya fikih yang termaktub di dalam kitab Mizanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa fi ula subhil jum'ati, dan disunahkan sekalipun kada ridho jamaahnya, sekalipun kada maksur dan atau maksur kada ridho, pada rakaat pertama daripada sholat Jumat alif lam mim tanzil, itu hukumnya adalah sunnah. Wa fi saniyati, dan pada rakaat kedua hal ata, nah ini adalah sunnah. Bahkan menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ini sunnah selamanya. Nah ini sunnah selamanya karena menurut riwayat yang dipegang oleh mayoritas ulama bermadzhab Syafi'i, Rasulullah senantiasa membaca alif lam tanzil dan hal ata seumur hidup. Nah sehingga sekalipun orang akan menyangka itu wajib, tetap disunahkan. Nah intinya seperti itu. Jadi artinya alasan orang menyangka itu adalah wajib, nah tidak
menyebabkan kesunahannya menjadi gugur. Nah, tetap disunahkan. Karena apa? Karena dalam riwayat yang dipegang oleh mayoritas ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa Rasulullah senantiasa mendawamkan alif lam tanzil dan hal atas pada waktu Jumat, sekalipun imamnya sekalipun makmumnya tidak maksur, nah atau makmumnya maksur tapi tidak ridho, tetap itu hukumnya adalah sunnah. Sama seperti Sabih Rabbikal A'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah di sholat Jumat, tetap itu sunnah. Nah, sekalipun makmumnya tidak maksur atau maksur tapi tidak ridho, tetap itu hukumnya adalah sunnah. Cuma kalau orang menjauhi ada yang kayak ini kan masalah juga. Jadi yang sunnah ya memang sunnah. Artinya jangan sampai yang sunnah itu dianggap wajib, kan seperti itu. Artinya kalau orang sembahyang Jumat kan membaca alif lam tanzil dan hal ata ala lisan, nah itu kada masalah. Nah cuma yang sunnahnya memang seperti ini, yang afdolnya. Nah kalau masalah keabsahan, ya apapun yang dibaca, ya seperti yang ulun katakan tadi, subuh Jumat karena mata mengantuk lalu dibaca inna a'tainakal kautsar dengan qul huwallahu ahad, itu pun juga sah-sah saja. Atau misalnya sembahyang Jumat, nah dibaca inna a'tainakal kautsar dengan qul huwallahu ahad, itu hukumnya adalah sah-sah saja. Wa su'alur rahmati, dan juga disunahkan memohon rahmat kepada Allah inda ayati rahmatin, ketika dibacakan ayat rahmat. Nah itu hukumnya adalah sunnah. Nah jadi kalau misalnya yarhamu may yasha'u bi rahmatin, ya Allah istilahnya nih. Nah itu kan di dalam Al-Quran, maka kita mengucapkan Allahumma rahamni misalnya gitu. Nah Allahumma rahamni atau Allahumma ini as'aluka rahmatak misalnya. Nah pokoknya hal-hal yang seumpama itu, intinya memohon rahmatnya, memohon kasih sayangnya. Karena tanpa kasih sayang Allah Ta'ala, maka kita tidak akan pernah berbahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Wal isti'adzatu inda ayati adabin, dan meminta perlindungan kepada Allah ketika dibacakan ayat adab. Nah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalnya imam membaca ayat-ayat adab, nah apapun ayat adabnya, apalagi yang fi nari jahannam khalidina fiha, kan istilahnya nih khalidina fiha, kekal selama-lamanya, kita berlindung pada, mudah-mudahan kita jangan termasuk daripada ahli neraka. Nah ini sebagian yang paham ayat-ayat Al-Quran, yang betul-betul merenungkan isi kandungan Al-Quran, nah sampai terbawa-bawa, sampai ada yang pujiak-pujiak, yang lebih belah istilahnya nih. Nah sampai ada yang pujiak-pujiak. Nah cuma imbang pujiak-pujiak sadar, akhirnya bahasa pulang mengucapkan takbiratul ihram. Nah ini banyak ditemukan. Artinya saking menghayati daripada bacaan imam, khususnya tentang ayat-ayat adab. Kan ingat lagi lawan apa-apa sampai ke pujiak-pujiak atau sampai mengadu-ngadu seolah-olah dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka, saking menjiwai daripada apa yang dibacakan oleh imam. Nah kemudian wa tasbihu inda ayat tasbih, dan sunnah juga membaca tasbih ketika imam membaca ayat tasbih. Nah apalagi kata-katanya sabih rabbika, artinya bertasbihlah nah untuk Tuhanmu. Artinya kan sabih itu fi'il amar. Nah itu lebih lagi. Jadi kita sunnah membaca subhanallah, cuma jangan nyaring. Paham ya Allah? Kalau kita membaca nyaring karena imam abut, apa nih subhanallah di imam nih? Menanggur-anggur kan kada salah. Ya kalau sabih rabbikal a'la kan istilahnya nih. Kadang kesasar kesana kemari. Nah ini begini. Nah karena memang ada sebagian jamaah yang ketujuh membaca berjaring, entah karena was-was atau karena apa, ujung-ujungnya mengganggu konsentrasi imam. Nah itu juga termasuk hal yang kurang bagus, dan ini termasuk daripada menyalahi adab berjamaah. Di antara adab berjamaah yaitu kita menjaga perilaku kita, dan juga termasuk menjaga bacaan kita. Nah volumenya kita jaga agar tidak membawa was-was kepada orang di kanan dan di kiri, termasuk juga membawa was-was kepada imam, menyebabkan imam terganggu, konsentrasinya menjadi buyar. Nah apalagi sholat tarawih yang 30 juz, artinya semalaman sejuz.
Nah ini perlu konsentrasi yang kuat. Ya Allah, perlu konsentrasi yang kuat. Nah kalau misalnya makmum banyak yang bacaannya nyaring, nah ini bingung karena makmumnya, imamnya. Nah ujung-ujungnya karena imamnya merajuk. Nah merajunya ini ada nang sedikit sedikit kejam lah merajunya. Pas rehatan sujud ditinggalkannya. Nah lalu bingung makmum. Ya kalau istilahnya deh. Nah ini imam merajuk batal sudah. Karena kalau lagi kada tahan lagi hati. Nah mendengar bubuhan makmum ini kada paham. Istilahnya semestinya membaca apapun yang dibaca bagi-bagi aja. Yang penting telinga seorang mendengar. Nah ini mungkin karena was-was selalu membaca menyaring-nyaring. Akhirnya buyar. Nah bingung apa yang dibaca jadi imamnya. Gara-gara yang di belakang ini suaranya nyaring-nyaring. Nah akhirnya dipotongnya. Ya kalau istilahnya surahnya ayatnya dipotongnya langsung rukuk langsung sujud kan gitu. Nah ibadah tinggal sujud. Nah karena sudah sakit hati karena kalau lagi menahannya dihiga ada lawang langsung menyerupai kilomet langsung buka ya Allah istilahnya aku terjamaah. Cuma kira-kira di mana kita ke depan. Nah ampun rahatan pengajian merajuk kan istilahnya ampir ya Allah. Nah itu mungkin ada aja yang lebih benar istilahnya kalau di sini insya Allah ada imam nabi itu insya Allah. Nah insya Allah ada cuma imbas salam kira-kira bisa kumamai atau imbas salam bisa kadang-kadang lagi jadi imam. Nah mungkin kan gitu. Nah karena itu kan tadi. Nah kalau kita kada belajar ilmu agama ya akhirnya bisa menyebabkan kekacauan. Maksudnya adab dalam berjamaah kada dipelihara. Berjamaahnya rajin, cuma adab di dalam berjamaah kada dipelihara. Di antaranya si makmum harus bisa menjaga volume suaranya supaya tidak mengganggu makmum yang lain yang di kanan kiri, atau apalagi ini yang paling utama tidak mengganggu imam. Nah ini rajin di ibadahnya cuma kadang-kadang menuntut ilmunya, akhirnya terjadi kekacauan seperti ini. Sedikit lagi, wa inda akhiri watini, dan juga disunahkan membaca ketika imam ini membaca akhir daripada watin. Nah alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin wal qiyamati, dan juga surah al-qiyamah. Nah di surah al-qiyamah, nah apa yang dibaca di akhir surah al-qiyamah atau akhir surah akhir, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini yang paling lengkapnya. Nah inggih dan ulun atas yang demikian termasuk daripada orang-orang yang bersaksi. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin, artinya bukankah Allah Ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya, kan seperti itu. Nah maka kita menyauti bala inggih wa ana ala dzalika minasyahidin, dan ulun atas yang demikian itu termasuk daripada orang-orang yang bersaksi. Ini yang panjangnya. Ada pun yang pendeknya, pendek benar nih, yang pendek benar bala wasahid tuh. Nah ini paling pendek sudah. Ini artinya ulun bersaksi. Nah atau yang paling pendek lagi bala sudah, kan ini yang paling pendek benar sudah. Nah bala. Jadi kalau jawaban bala ini artinya apa? Artinya ini mengisbat. Tapi kalau na'am, nah itu mengupati nafinya. Tapi ini pembahasan nahu. Nah kita akan membahas masalah nahu. Karena bingung pulang ya Allah, kita sambung aja. Wa akhiri al-mursalati, dan di akhir surah al-mursalat apa yang disunahkan? Amanna billah. Nah amanna billah. Nah kemudian lagi menurut sebagian ulama di akhir surah Tabarak itu Allah Rabbul Alamin, kan seperti itu. Yaf'alu dzalika al-imam wal ma'mum, memperbuat yang demikian oleh imam dan makmum, wa yajharani bihi, dan si imam dan makmum ini yajharani bihi, artinya membaca dengan nyaring, bihi dengannya fil jahriyah. Nah pada sholat jahriyah, artinya imam dan makmum membaca dengan nyaring. Nah hal-hal yang telah disebutkan tadi. Nah hal-hal yang telah disebutkan tadi, nah yaitu kalau misalnya imam membaca ayat rahmat, nah maka baik imam ataupun makmum disunahkan meminta rahmat kepada Allah Ta'ala. Nah dengan suara yang nyaring. Nah atau misalnya tentang adab, nah maka itu pun juga disunahkan. Tapi ini sunahnya kan seperti itu. Nah kemudian kita sambung. Wa takbiru, dan juga apa? Dan disunahkan takbir. Dan disunahkan takbir. Lil intiqali, nah untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya.
wa madduhu ila ruknil ladzi ba'dahu, dan juga disunahkan mengulurkan takbir, maksudnya memanjangkan takbir itu ila ruknil ladzi ba'dahu, sampai kepada rukun yang sesudahnya, illa fil i'tidal, kecuali pada i'tidal. Maksudnya kalau misalnya nih kita hadap ruku, nah Allahu Akbar, barangnya itu pas sudah selesai kita sempurna ruku. Nah kemudian misalnya dari sesudah sami Allahu hamidah kan ya Allahu Akbar, nah barangnya itu pas ketika sudah kita sempurna sujud. Nah jadi awal kita hendak sujud, nah itu sudah Allah, kemudian barangnya itu ketika sudah sempurna sujud. Nah kemudian kita bangkit Allahu Akbar, dari awal bangkit sampai kita sempurna duduk. Nah itu yang sunnahnya. Nah ini ada juga imam yang ya sudah terbiasa antara takbir intikal dengan gawiannya ini belainan. Ada yang ketujuh terdahulu gawiannya hanya takbir intikal. Nah atau bedudik, ketujuh bedudik gawiannya kan gitu, nah hanya takbir intikal dulu hanya menggawi. Nah ini akhirnya bisa merepotkan makmum, khususnya yang masbuk. Nah kan seperti itu. Jadi yang afdolnya yang memang disunahkan beriringan, arti beriringan biimbai. Nah berbarengan antara takbir intikal dengan kelakuan kita. Nah itu yang disunahkan. Jangan sampai istilahnya nih terdahulu gawiannya lalu takbir intikal, atau terdahulu takbir intikal hanya bergawi. Nah ini misalnya kan kayak iba sudah ada ruku, nah ruku dulu hanya Allahu Akbar aja. Nah itu sambil hamidah kan nih. Sujud dulu kan, atau pas setengah sujud kan hanya ucap Allahu Akbar. Nah ini merepotkan makmum. Atau misalnya kalau tadi berdahulu gawiannya, ada ini berdudi, bukan istilahnya nih gawiannya berdudi, ini lebih merepotkan lagi. Jadi pas si imam ini hendak ruku, nah ini sudah takbiratul intikal Allahu Akbar aja, padahal belum lagi ruku, hanya berdiri kan Allahu Akbar. Nah imbah sudah pertengahan bar itu, pas sudah habis bar masih pertengahan hendak ruku, masih di tengah jalan. Nah yang sunnahnya itu beimbai. Nah dari awal gajian sampai akhirnya, nah itu adalah dibarengi dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Nah fayaqulu, dan pada i'tidal itu dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah sami Allahu liman hamidah itu adalah pengecualian. Nah sekalipun juga di sholat istisqa, sholat khusuk dan khusuk, sholat dua gerhana, tetap bangkit dari ruku menuju i'tidal sunnah sami Allahu liman hamidah. Paham ya Allah? Karena kan di sholat gerhana ini sunnahnya 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Nah jadi lu kasih contoh aja supaya nyaman. Nah jadi mengangkat takbir dulu Allahu Akbar. Nah ini itu membaca Fatihah imamnya. Nah lalu amin, makmum membaca Fatihah, imam membaca surat. Nah itu Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nah itu membaca Fatihah pula. Tiba itu amin, makmum membaca Fatihah, imam membaca surat, itu Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nah hajar sujud. Nah itu adalah kaifiat daripada sholat khusuk dan khusuk yang sempurna. Itu untuk membedakan antara sholat biasa dengan sholat khusuk dan khusuk. Adapun kalau tanpa 2 kali berdiri dan 2 kali ruku dalam satu rakaat itu sah saja juga. Pangjalulan itu sah saja, cuma kurang afdol. Yang afdolnya adalah dengan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Dan setiap bangkit dari ruku itu tetap sami Allah liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Pangjalulan. Nah jadi yang tadi sekalipun istilahnya nih bangkit dari ruku pertama, nah tetap itu sami Allah liman hamidah, cuma langsung seperti ini yang afdolnya, langsung bersedekah. Kenapa? Karena kita akan membaca surat Fatihah lagi, kemudian kita akan membaca surat-surat lain. Memang ada yang sunnah-sunnahnya, cuma di wadah kita
yang sunnah-sunnah yang kayak itu tuh, yang panjang-panjang itu mungkin kurangnya bukahan, karena itu yang dibaca surah Al-Baqarah, kemudian lagi surah yang berikutnya. Jadi sampai mungkin kalau mengikuti apa yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah, itu bisa memakan waktu sampai 2 jaman. Nah, akan seperti itu. Nah, tapi kalau yang biasa kita amalkan ya surah-surah yang pendek aja lah. Nah, mungkin surah wasyamsi wal duhaha dan walaili idza yaghsha. Nah, itu yang berdiri pertama dan berdiri kedua di rakaat pertama. Nah, kemudian berdiri ketiga dan keempat di rakaat kedua mungkin wadduha dan alam nasrah. Nah, itu bisa aja. Bisa-bisa kita aja mengatur, paham ya Allah. Nah, yang penting gawiannya memang nanti itu disebut dengan sholat gerhana. Paham ya Allah, biarlah selanjutnya khusuk dan khusuk. Nah, khusuk dan khusuk. Khusuk itu untuk malam, khusuk untuk siang. Maksudnya khusuk untuk sholat gerhana bulan, sedangkan khusuk untuk sholat gerhana matahari. Jadi ingatkan tadi bedanya, kalau untuk sholat khusuk, sholat gerhana matahari yang sunatnya ada membaca berjaring, membaca bergemet kejar. Jadi dia jangan bingung kalau imam kadang membaca Fatihah. Memang imamnya itu membaca Fatihah sebenarnya. Nah, cuma karena sunahnya bergemet, jadi dia nggak mendengar. Jadi dia membaca Fatihah aja sudah. Baca Fatihah itu membaca surah semampunya, kan istilahnya nih. Apa yang dia hendak ya Allah istilahnya nih. Nah, ini itu hanya gawi yang kayak tadi. Nah, intinya seperti itu. Jadi khusuk sholat siang yaitu gerhana matahari sunahnya bergemet kejar. Adapun khusuk nah gerhana bulan sunahnya berjaring. Adapun sholat-sholat sunnah yang mutlak yang dikerjakan di malam hari apapun tahajud dan sebagainya, nah maka apa? Maka itu sunnahnya tawassut. Artinya antara jaring dan gemet. Nah, antara jaring dan gemet, cuma catatannya tidak sampai mengganggu orang yang tidur. Nah, kalau mengganggu orang yang tidur itu dilihat. Kalau mengganggunya itu kada terlalu mengganggu, lah istilahnya kan gitu. Nah, kalau aja orang guring kurang basah kan istilahnya nih. Nah, itu hanya makruh. Cuma kalau misalnya menyebabkan orang kadang kalau lagi guring kan begitu, nah senjalikan pembacaan, nah itu menjadi haram. Nah, artinya membaca Quran aja nih di dalam sholat. Nah, di waktu orang guring, maksudnya di waktu-waktu guring, maksudnya waktu-waktu malam, yang oleh istilahnya deh, yang waktu memang sudah jam guring, mungkin jam guring itu ya istilahnya kan jam-jam yang normalnya ya jam 10 ke atas lah kan gitu lah. Nah, ini membaca Quran aja istilahnya deh, kalau menyebabkan orang terganggu, itu hukumnya adalah haram. Kalau terganggunya dengan parah. Nah, kalau terganggunya dengan ringan saja, level yang ringan saja itu adalah makruh. Ini membaca Al-Quran. Nah, apalagi yang bedangdutan itu yang lebih belah istilahnya deh. Nah, apalagi bedangdutan atau misalnya berdiskuan, nah ini jelas lebih haram lagi. Nah, jadi artinya amun awal lah. Nah, keluarga kita jangan dibiarkan umpat begawi atau mencari duit dengan cara berkaraokean atau berdangdutan kan gitu, nah di pengantinan dan sebagainya. Dan juga amun ada keluarga yang berpengantinan, nah amun kawa dipendiri supaya jangan menyewa bubuhan yang kata itulah istilahnya kan gitu. Nah, artinya pakai yang grup-grup maulid ya sudah kan ini banyak yang lebih lah istilahnya nih. Nah di sini nah yang kalau istilahnya nih adanya sudah grupnya. Nah, jadi istilahnya pakai yang Islami aja, jangan umpat-umpatan menyerupai orang-orang fasik. Nah, apalagi yang disewa bubuhan grup band nang bencong itu, kan ada di wadah kita ya kalau istilahnya nih. Nah, ini termasuk daripada perkara yang menyebabkan yang boleh jadilah menjadi sebab bagi terganggunya kehidupan rumah tangga si pengantin. Artinya kalau hendak berberkah, nah kita usahakan supaya mulai daripada akad nikahnya sampai misalnya resepsinya itu yang bujur-bujur Islami. Nah, resepsinya perlu. Nah, misalnya nih resepsinya pakai kayak tadi, nah bedangdutan, apalagi berdiskuan, apalagi misalnya yang diundang ini bukan bencong ya, kalau grup bencong kan ini ada rame di mana-mana. Nah, ini siapa tahu ini menjadi sebab Allah Ta'ala murka, lalu akhirnya pengantin ini menjalani kehidupan rumah tangga bukan dengan sakinah mawaddah warahmah,
bisa jadi terjadi perceraian kah atau terjadi apa kan ya, dan juga bisa jadi ini berpengaruh kepada duriah nanti, kepada keturunan nanti. Artinya waktu berpengantinan nih, binarami badar berjoget-jogetan latihan binian, apalagi misalnya nih pengantinnya juga berjoget kan gitu nah. Nah, naudzubillah min dzalik, ini adalah perkara yang sudah menjadi hal yang memang lumrah, cuma perlu diingatkan itu mengandung kemungkaran. Artinya berjogetan latihan binian, nah itu jelas ditegak di dalam agama. Kalau spesial biniannya ada masalah, ada latihan bukan gitu lah. Atau spesial latihannya ada biniannya ada masalah. Ya Allah istilahnya nih. Nah yang jadi masalah ini latihan binian berjogetan, nah apalagi yang membuka aurat, nah ini adalah termasuk daripada kemungkaran. Nah yang memang lumrah sudah terjadi, cuma sebaiknya nah kita nasihati keluarga kita, nah supaya jangan menjauhi dan ini. Artinya menghadap pengantinan yang aja istilahnya nih, yang Islami aja. Nah apalagi misalnya amplopnya kan kada tapi kencang ya kalau istilahnya nih, kalau nang bubuhan nang pedangdutan ini mungkin amplopnya kencang ya kalau banyak alatnya ya lebih pelan. Nah kalau nang bubuhan grup maulid ini kan alatnya paling terbang ya, kalau ada ini alatnya berjujuk listrik macam-macam ya kalau istilahnya nih, nah larang lagi. Nah apalagi istilahnya mengundang artis ibu kota ya, nah ini membuang-buang duit mubadir. Nah baik duitnya disumbangkan ke anak yatim atau disumbangkan kepada fakir miskin, yang pengangguran diolahkan toko atau yang seumpamanya lah diolahkan lapangan pekerjaan, itu jauh lebih bermanfaat daripada hal-hal tersebut. Kira-kira ada dana kita gunakan silakan ya. Ini masalah sembahyang kaya ada mengampuni orang ngaku berenam sembahyang kaya, kenapa sih orang biasa itu supaya apa? Oh itu memang ada fadilatnya. Nah itu memang ada hadis yang menunjukkan ke sana, dan juga itu telah dituliskan di dalam kitab-kitab para fuqaha bahwasanya sholat jenazah itu yang sunnahnya 6 saf tiga saf. Jadi seandainya misalnya orangnya berenam aja ya dibagi-bagi berdua misalnya kan gitu lah. Nah intinya 3 saf lah. Itu yang sunnahnya. Nah ini memang sunnahnya nanti itu. Yang sunnahnya nanti itu ada, artinya untuk pembagian saf itu sekalipun kurangnya cuma 2 kan gitu nah. Jadi di muka 2, di belakang 2, yang penting 3 saf. Nah itu seperti itu adalah yang sunnah. Adapun kalau misalnya orangnya bertigaannya kan gitu nah, maka kan sunnah juga yang itu lain saf karena. Nah itu baris berbaris kan gitu nah. Saf itu paling kada 2 orang. Ya kalau misalnya paling kada 2 orang kan itu dia seperti itu. Nah, paham ya apa lah misalnya nih, ada kan kira-kira di pertanyaan silakan ya. Ada nggak lagi kira-kira? Nah, oleh karena itu semakin banyak yang mensolatkan itu semakin bagus. Ya kalau misalnya nih, semakin banyak yang mensolatkan semakin bagus karena doa daripada orang yang mensolatkan. Kalau doanya ikhlas, nah itu bagus lagi. Tapi kalau misalnya rahatan berdoa sambil memikirkan nih berapa kena angpaunya ya, nah ini mungkin mau kurang ya misalnya nih, apalagi imamnya, nah ini yang mengundang orang sugih ya kalau misalnya nih disuruh jadi imam di rumah orang sugih tadi, imam sebagian kita azan kan gitu nah, maaf lagi beda dulu pas banget aja apa yang nanti nah, ya kalau misalnya nih, nah sambil harus sedikit nah, artinya dikandel nih misalnya nih, isinya apa nih? Apakah misalnya duit yang abang anom ya kalau abang kabus nang jadi kesusun pindah kandalnya, atau misalnya duit abang yang nyarak. Kalau abang yang nyarak alhamdulillah benar ya kalau misalnya nih, cuma abang yang kabus 10 lembar, nah itu 100.000 abang yang kabus jangan benar. Tapi kalau abang yang nyarak 10 lembar alhamdulillah 1 juta kan gitu nah. Nah sambil melihat ini melirik-lirik abang kabus kah abang nyarak kah, nah ini pahalanya makin berkurang ya kalau misalnya nih, pahalanya makin berkurang. Artinya kalau kita hendak mencari pahala ya maka jelas itu adalah syaratnya ikhlas. Kalau ada ikhlasnya kurang maka pahalanya pun juga akan kurang. Kalau tidak lalu ikhlasnya maka jelas pahalanya akan musnahkan seperti itu. Adakah lagi kira-kira pertanyaan sedikit-sedikit lagi? Kalau ada yang kita gunakan silakan ya.
Ada pertanyaan di Facebook Ustaz Zainal. Imam setelah baca Fatihah jahar lalu tiba-tiba langsung ruku, apakah makmum langsung ikut ruku atau baca Fatihah dulu baru menyusul imam? Oh iya. Itu yang dimaafkan tiga rukun panjang dimaafkan. Jadi apa ngarannya nih, si makmum tadi membaca Fatihah aja dimaafkan 3 rukun yang panjang. Nah, 3 rukun yang panjang dimaafkan, yaitu ruku, kemudian sujud 2 kali. Nah, jadi selama imam belum menuju rakaat kedua, kan misalnya nih, maksudnya rakaat yang berikutnya itu masih mau baca Fatihah. Bagi imam makmum yang salah sangka tadi. Jadi makmum salah sangka dikira imam ini bakal membaca surah, karena ini rakaat pertama dan rakaat kedua. Ternyata sesudah membaca Fatihah, si imam kadang membaca surah, tapi langsung ruku. Sedangkan makmum karena mengamalkan sunnah, nah ini kan mau baca Fatihah. Ya karena sunnahnya Fatihah makmum itu sesudah Fatihahnya imam. Nah maka tuntunakan aja membaca Fatihah dan dimaafkan sampai imam belum bangkit daripada sujud kedua menuju rakaat yang berikutnya. Kalau imam sudah menuju rakaat berikutnya ternyata belum tuntung juga, baik mufarakahnya. Nah, paham ya Allah, mufarakahnya itu seperti itu. Jadi lanjutkan baca Fatihah dan itu dimaafkan tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Nah, 3 rukun yang panjang itu i'tidal kada dihitung. Nah, karena i'tidal rukun hendek. Kemudian lagi duduk antara 2 sujud itu kada dihitung. Duduk antara 2 sujud itu rukun hendek. Jadi rukun panjang itu ruku, kemudian sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua, dan kemungkinan kau aja tuh menentukan. Nah, menentukan sampai habis kan gitu. Nah, apalagi imamnya Tuhan kan istilahnya nih. Kada kawa imam ini nang gaya paling tidak rosik kan istilahnya nang menggas kada kawa kalau yang Tuhan. Nah, jadi mungkin si imam ini mungkin karena Tuhan, nah lalu akhirnya tadi ingat lagi. Nah, aku apa tadi yang ku baca Fatihah kah atau surah ya udah semuanya, lalu akhirnya ruku atau memang bila hadap malali juga kan gitu. Nah cuma ya kita membaca menunjuk imam itu yang selektif lah. Amun yang sudah melali jangan ditunjuk, paham jauh lah. Karena itu akan berpengaruh nanti kepada masalah keabsahan sholat. Karena kalau misalnya lali itu memang yang disebut dengan pikun, mari istilahnya kan gitu. Nah artinya kan kayak kekanakan, akal sehatnya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, ya jelas itu kada sah lagi ibadahnya, maksudnya kada wajib lagi beribadah kan misalnya nih. Dan juga kada mukallaf lagi. Jadi kita selektif lah di dalam menunjuk imam. Jadi yang pasti apa? Yang pasti itu tadi disuruh menyempurnakan Fatihah sampai 3 rukun yang panjang. Paham ya Allah? Selanjutnya ada kalau lagi kira-kira pertanyaan? Kamu kali nyaman kita tutup ya Allah. Adakah? Kalau bertahun lagi. Nah, bila hinipan sudah ya lebih lah, bila tuntukan sudah. Nah, jadi ulun mohon diri. Kalau misalnya ada salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Ya kita berdoa lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berkah yang melimpah, khususnya di bulan Rajab ini. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkati kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, serta sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami sampai kepada bulan Ramadan tahun ini. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita di dalam berbuat taat kepadanya dan menganugerahkan kita istiqomah sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mendapat keselamatan baik di dunia ataupun di alam kubur ataupun di akhirat kelak, hingga kita masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf, mohon maaf. Ala hadiniyah wa ala mana wa bihi salafna sholih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.